pengkhujatan. Di situ dikatakan, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang membelaikan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak sehingga orang itu tidak mati. Saudara, kalau saudara dan saya meneliti bagian firman Tuhan, kalimat ini sebenarnya sama dengan kalimat penghujatan ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, ada prajurit-prajurit yang ada di bawah salib itu. Ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di bawah salib itu. Mereka berteriak, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Dia boleh menyelamatkan orang, dia menyembuhkan orang, tapi dia tidak dapat melepaskan dirinya. Bukan kalimat ini memiliki inti berita yang sama dengan konteksnya. Saudaraku, Yesus menangis oleh karena dia melihat ada jiwa-jiwa yang tidak mengenal dia. Yesus menangis oleh karena orang-orang ini belajar firman Tuhan. Orang-orang ini tahu Taurat Tuhan, tapi orang-orang ini tidak percaya kepadanya. Yesus menangis terhadap Maria dan Marta, oleh karena Maria dan Marta adalah pengikut Tuhan. Maria dan Marta menyediakan rumahnya bagi Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kenapa kita harus belajar? Karena poin yang pertama, belum tentu kita duduk di kaki Tuhan, belum tentu kita dengar firman Tuhan, belum tentu kita belajar firman Tuhan, tetapi kita mau belajar percaya sungguh sama Tuhan. Kita memahami maksud Tuhan, memahami apa bagian yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang membuat hati Tuhan senang. Tuhan mau jadi orang percaya, jadi percaya sungguh-sungguh. Jadi orang yang tahu firman Tuhan, tahu sungguh-sungguh, dan bukan hanya itu, lakukan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Tetapi kalau kita hanya D4, bukan diploma, datang duduk diam dengar, ditambah dengan P dan pulang. Saudaraku, hal itu yang membuat hati Tuhan sedih. Betul? Kenapa? Dari luar kelihatan Kristen, dari luar kelihatan rohani, dari luar kelihatannya menguasai Alkitab. Ternyata penguasaan Alkitab hanya untuk membentengi diri. Itu kan orang-orang Farisi dan orang Yahudi, bukan? Kita tidak seperti itu. Tetapi orang Farisi dan orang Yahudi seperti itu. Itu menyedihkan hati kita. Kelihatan luar biasa, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Itu yang ada pada orang-orang Farisi. Maka Tuhan sangat sedih. Jadi di sini sesuatu yang kontras. Begini, kontrasnya begini. Orang-orang Yahudi ini, lingkungan yang ada di sekitar lingkungan Maria dan Marta, mereka datang ke rumah Maria dan Marta untuk apa? Menghibur Maria dan Marta. Bahkan biasanya dalam tradisi Yahudi, biasanya yang datang ke rumah orang yang berduka harus menangis. Dan biasanya itu terjadi di kampung kami pun begitu. Ya, saya tidak tahu di kampung Bapak Ibu saudara-saudara, tapi di kampung kami, kalau saudaranya meninggal, kemudian contohnya dia dari Jepang lah ya, naik pesawat cepat-cepat turun, ganti lagi pesawat, turun di Kupang. Kita semua nanti turun di Kupang ya. Naik mobil. Nah, ada pasti yang jemput di Bandara El Tari, Kupang. Pas gitu lagi dia, saudara-saudara yang kelihatan apa itu, jidat yang sana. Dia sudah berteriak pas turun tangga. Udah begitu pakai pantun-pantun lagi. Nangis tapi ada pantun di dalamnya. Iya. Iya. Langsung digiring dengan mobil bawa. Sampai di ujung gang. Hubungan rumahnya kelihatan. Ya, padahal sudah diam di atas mobil ini. Baru lihat hubungan lagi sudah betul. Aduh. Langsung pakai pantun lagi. Ya, makanya ada cerita tuh. Ada satu orang, dia meninggal. Kemudian ini suaminya meninggal, istrinya menangis. Apa? Kau tinggalkan aku seorang diri. Papa tidak tahu anak-anak masih kecil. Boleh pergilah, tapi jangan tinggalkan anak-anak masih kecil begini, Papa. Tapi ada satu
membuat kenangan buat saya. Pasti saya ingat Papa dan buat saya sedih. Kalau kenangan itu tidak ada Papa. Begini Papa, kenangan itu kalau Papa. Ketika pagi sudah mulai siang, ada sesuatu berbunyi, pedal pop. Ketika dia lewat, saya ingat Papa. Kalau Papa ajar saya untuk kita beli pedal pop itu. Ya, jadi nangis pakai lagi cerita. Kenapa? Supaya yang lain juga ikut nangis. Tapi kalau ingat pedal pop, jangan nangis. Iya. Ada satu lagi di Ambon. Ambon ini. Ada orang Ambon di sini. Ambon. Tidak ada jadi kita bawa saja. Orang Ambon, dia menangis. Istrinya, tadi kan papanya meninggal, ini istrinya meninggal. Gitu kan? Dia menangis. Dia menangis. Mas, mama saya, kenapa kau pergi tinggalkan saya? Tinggalkan Alex sendiri. Kemudian dia menangis. Nah, pas menangis, kemudian dia lihat di bawahnya karena disimpan sesuatu, kan? Ada botol di bawah. Pas dia ambil begini, sudah tidak ada yang keluar. Kemudian dia bilang, teten manis itu ada apa maksudnya? Teten manis kalau sudah ambil di atas, di bawah janganlah. Jadi di sini kita melihat menangis. Bahkan kalau tidak salah dari suku Tionghoa, mereka bayar orang untuk menangis. Ya, ini tradisi yang sangat mirip. Maka orang-orang itu datang untuk menghibur Marta dan Maria. Salah satunya ikut menimbrung untuk menangis. Karena dengan menangis menunjukkan belas kasihan. Dengan menangis menunjukkan bahwa kita merasakan apa yang dia rasakan. Itu maksudnya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka menangis untuk Lazarus. Mereka bersama-sama Marta dan Maria menangis. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus bukan menangisi Lazarus, tapi Yesus menangisi mereka. Yesus menangisi mereka oleh karena mereka tidak percaya. Mereka boleh menjadi orang yang meneliti Alkitab. Mereka boleh menjadi Kristen secara tempelan. Tetapi mereka tidak percaya sama Tuhan. Maka apa saudaraku? Mari kita terus belajar. Karena sering kali saya katakan, belajar menjadi murid di hadapan Tuhan tidak akan membuat kita puas dalam hidup ini. Karena pengenalan akan Tuhan adalah pengenalan yang bersifat progresif di dalam hidup ini. Maka saudaraku, jangan sampai saudara pergi ke rumah duka, saudara sedih di sana, saudara menangis di sana, orang ambil sapu tangan lap muka, saudara juga laut muka. Ternyata saudara pergi ke belakang supaya kelihatan menangis, saudara ambil air taruh di sini supaya kelihatan ada air mata. Ketika orang lap muka, saudara juga lap muka. Atau mungkin datang ke rumah duka, saudara bawa bawang merah, sehingga ketika mereka sedih, saudara piji-piji dekat mata supaya air mata jatuh supaya kelihatan saudara. Saudaraku, ketika saudara tidak percaya pada Tuhan dan saudara datang ke rumah duka, saudara menangis di situ, tapi ingat Tuhan menangisi saudara. Karena saudara dan saya belum percaya kepada Tuhan. Maka kembali lagi, sejauh mana saudara dan saya saat ini duduk di bawah firman Tuhan, saudara dan saya saat ini belajar firman Tuhan, tapi kembali lagi